Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Ibu di mata kuliah Ekonomi Manajerial. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai elastisitas permintaan, di mana kalian sudah pernah belajar di semester 1 mengenai elastisitas permintaan. Oke, kalau gitu Ibu akan share screen untuk slide-nya. Ibu akan menjelaskan berdasarkan dari materi tambahan yang sudah Ibu berikan di MyBase. Oke, mohon ditunggu, Ibu akan share screen untuk materinya dulu. Oke, di sini materinya sudah terlihat ya. Baik, oke, kalau gitu Ibu akan jelaskan. Oke, untuk pertemuan hari ini kita hanya akan membahas mengenai elastisitas permintaan. Untuk elastisitas permintaan ini dia terdiri dari 3 macam, ya, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan silang, dan juga elastisitas permintaan pendapatan atau penghasilan. Cuma ada elastisitas lainnya, cuma itu jarang digunakan ya. Yang sering digunakan adalah elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan silang, elastisitas permintaan pendapatan atau penghasilan. Oke, untuk elastisitas ini kalian pasti tahu ya. Kalau di mindset di pikiran kalian pasti namanya elastis itu dia sifatnya seperti karet. Ya, bisa memanjang, bisa mengendur, bisa balik ke posisi semula ya. Itu kalau kalian berpikiran mindset seperti karet yang bersifat elastis, bisa naik ataupun turun. Nah, menurut ekonomi, elastis itu adalah perubahan dari jumlah barang yang diminta karena adanya perubahan dari variabel tertentu. Nah, karena ini variabelnya adalah harga, jadi perubahannya itu disebabkan karena adanya perubahan harga. Jadi elastisitas permintaan harga ini adalah perubahan jumlah barang yang diminta. Perubahan jumlah barang ini bisa ada kenaikan ataupun penurunan, itu bisa bersifat elastis atau inelastis. Nah, perubahan jumlah harga yang diminta ini dipengaruhi karena adanya perubahan harga, karena dia kan namanya elastis permintaan harga, otomatis perubahannya karena perubahan harga. Nah, di sini ada 2 rumus mengenai elastisitas permintaan harga, yaitu yang pertama di sini adalah delta Q dibagi delta P dikali P bagi Q, atau delta Q dibagi Q dibagi delta P dibagi P. Jadi ini ada 2 rumus, jadi rumusnya sama aja, bisa digunakan salah satu. Untuk simbolnya itu, untuk elastis permintaan ini bisa dia simbolnya EP atau ED. Ya, nilai koefisien elastisitas EP jika dia nilainya negatif, itu diabaikan saja karena negatif itu hanya mensimbolkan bahwa itu memang berdasarkan hukum permintaan ya. Jadi dia memang arahnya berlawanan arah atau berselop negatif ya, yaitu di mana hukum permintaannya itu adalah berlawanan arah, di mana harga naik maka jumlah barang yang diminta turun, begitu pula sebaliknya jika harga turun maka permintaan akan barang akan naik. Ya, jadi untuk nilainya negatif ya, dan nilai negatif itu diabaikan saja. Cuma kalau misalnya nilai EP-nya ini negatif, misalnya minus 3,1, berarti kesimpulannya setiap ada kenaikan harga atau perubahan harga 1%, maka terjadi penurunan jumlah barang yang diminta sebanyak 3,1%. Untuk satunya persen ini adalah dia angka yang konstan ya, tetap dari rumus elastisitas. Nah, itu untuk elastisitas permintaan harga. Oke, yang kedua yaitu macam elastisitas, yaitu elastisitas permintaan silang. Ya, elastisitas permintaan silang ini adalah dia mengukur persentase perubahan jumlah barang yang diminta, yaitu barang X, yang disebabkan oleh perubahan dari harga barang Y. Itu misalnya ini berlaku untuk barang substitusi dan barang komplementer. Misalnya kalau untuk barang komplementer itu misalnya BBM dengan kendaraan ya. Jadi misalnya jumlah barang X itu misalnya jumlah kendaraan yang diminta, pasti dia akan mengalami kenaikan penurunan ya, karena adanya perubahan persentase harga barang X. Harga barang X itu kita anggap itu adalah BBM. Seperti itu. Itu contoh misal untuk barang komplementer.
Jadi permintaan silang ini diperuntukkan untuk dua barang ya, yaitu substitusi dan barang komplementer. Nah, jika nilai koefisien elastisitas permintaan silang ini bernilainya itu adalah negatif, maka bisa dikategorikan bahwa elastisitas tersebut masuk ke dalam barang komplementer. Tapi jika nilai EXY atau koefisien elastisitas permintaan silang ini nilainya positif, maka dikategorikan bahwa barang tersebut adalah barang substitusi. Nah, di sini elastisitas silang ini ada 3 rumus, bisa digunakan salah satu rumusnya saja, ya seperti itu. Jadi dia permintaan silang ya, jadi perubahan terhadap jumlah barang X karena disebabkan ada perubahan harga barang Y gitu ya. Contohnya tadi barang komplementer, misalnya perubahan jumlah mobil yang diminta ya disebabkan karena adanya perubahan harga BBM gitu. Jadi kalau harga BBM-nya naik ya otomatis permintaan pembelian mobil berkurang. Nah, itu contoh untuk permintaan silang ya untuk barang komplementer. Nah, bagaimana kalau misal nilai elastisitas permintaan silang ini nilainya adalah 0, maka barang X dan barang itu tidak ada keterkaitannya, tidak ada hubungannya seperti barang netral, seperti misalnya pakaian dengan gula pasir. Nah, itu kan barang independen ya, tidak ada hubungannya. Itu jika nilai koefisien elastisitasnya adalah 0. Nah, kemudian lanjut ke elastisitas berikutnya yaitu elastisitas permintaan pendapatan atau penghasilan. Ya. Nah, kalau elastisitas permintaan pendapatan dia simbolnya ini bisa M atau I ya yang artinya adalah pendapatan atau penghasilan. Untuk elastisitas permintaan pendapatan di sini menunjukkan adalah persentase ya perubahan jumlah barang yang diminta disebabkan adanya perubahan pendapatan ya. Ini ada 2 rumus bisa digunakan salah satu. Nah, untuk nilai koefisien elastisitas permintaan pendapatan, jika dia nilainya negatif, ya maka dikatakan barang tersebut bermutu rendah atau barang inferior. Contohnya barang inferior ya misalnya obat generik dengan obat paten, atau misalnya sendal jepit dengan dengan sendal high heels ya, itu kan berdasarkan pendapatan seseorang ya. Jadi mengkonsumsi satu barang dipengaruhi oleh pendapatan seseorang atau konsumen. Kemudian elastisitas yang berikutnya, jika nilai koefisien elastisitas bernilai positif, maka dikatakan barang normal, ya. Kemudian jika dia lebih dari 1, maka dikatakan barang mewah. Dan jika koefisien elastisitas permintaan pendapatan kurang dari 1, maka dikategorikan barang kebutuhan pokok atau barang primer. Nah, di sini Ibu lanjut kemudian ada jenis elastisitas permintaan harga hubungannya dengan total revenue atau pendapatan ya, pendapatan total. Nah, di sini kita bahas dulu mengenai jenis elastisitas permintaan ada 3, inelastis, elastis uniter dan elastis saja. Jadi inelastis, elastis uniter dan elastis. Inelastis ini nilai koefisiennya kurang dari 1 ya, contohnya minus 0,30 ya, nilai absolutnya adalah 30 ya. Karena 0,30 kurang dari 1 maka suatu barang dikatakan inelastis, maka kenaikan harga produk akan menaikkan TR dan sebaliknya jika harga produk terjadi penurunan harga produk maka akan menurunkan total revenue. Nah, jika unitary elastis ini nilai E-nya sama dengan 1, maka kenaikan ataupun penurunan harga tidak merubah total pendapatan. Nah, kalau elastis dia nilai E lebih dari 1. Contohnya E sama dengan minus 2. Minusnya ini kita abaikan ya. Kita lihat angka 2-nya saja, karena 2 ini nilainya lebih dari 1, maka dikatakan suatu barang dikatakan elastis, maka kenaikan harga barang tersebut menurunkan TR ya, dan kebalikannya jika harga turun maka akan menaikkan TR.
Ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada contoh kasus ya. Jadi hubungan tadi elastisitas dengan pendapatan total atau TR. Ya, di sini kalian lihat di sini ada tabel P itu harga dalam dolar, kemudian Q kuantitas, TR total revenue, MR marginal revenue, EP ini adalah elastisitas harga, dan ini adalah keterangan dari jenis-jenis elastisitas. Oke, kemudian ini kalian cari dulu ya nilai dari EP ya elastisitas harga. Ini kalian cari dulu, baru setelah ini didapat baru kalian tentukan ini masuknya ke jenis elastisitas yang mana, apakah elastis, inelastis atau unitari ya, seperti itu. Oke, di sini Ibu hapus kembali. Nah, di sini contoh yang pertama misalnya mencari nilai elastisitas harga untuk yang minus 5 ya. Cari dulu yang pertama. Caranya adalah oke. Ini caranya seperti ini ya. Ini sudah ada caranya. Kemudian untuk yang EP sama dengan minus 2, caranya ada di bawah ya, minus 2. Dan seterusnya dari tabel EP bernilai minus 1, minus 0,5, 0,2, dan 0 ya. Kemudian di sini adalah penggambaran dari kurvanya ya. Oke, di sini ada kurva yang menghubungkan harga dengan kuantitas. Harga ini ada di sumbu vertikal dan kuantitas ada di sumbu horizontal. Ya, ini menggabungkan harga dan kuantitas dilihat dari tabel yang ini. Ya, jadi dari kita gambarkan dulu kurvanya berdasarkan tabel ini ya. Jadi ini dihubungkan harga P dihubungkan ke Q. Ya, P ini sebagai sumbu vertikal, Q ini sebagai sumbu horizontal. Ya, ini Ibu hapus kembali. Nah, di sini kalian lihat ya. Setelah ini dihubungkan di titik-titik koordinat, nah di sini tercapailah elastis lebih dari 1. Ini elastis sama dengan 1, kemudian elastis kurang dari 1. Dia elastis lebih dari 1, kalian lihat di sini. Di sini kan dia elastis ya. Ini angka minusnya kalian abaikan. Jadi kalian lihat yang angka absolutnya saja, yaitu 5, 2, 1, 0,5, 0,2, dan 0. Ya, jadi di sini kalian lihat. Nah, di sini angkanya 5. Ya, sebentar Ibu cek dulu. Oke, di sini angka 5 ini kan pertemuan dari 5 dan 100. 5P dan 100 Q. Berarti di sini ya. Oke, di sini adalah elastis lebih dari 1. Ya, kemudian di sini 2. 2 ini kan elastis pertemuan dari 4 dan 200. 4 ini adalah harga, 200 adalah kuantitas. Ya, di sini 400, di sininya ketemu 200. Ya, begitu juga seterusnya sampai di elastisitas kurang dari 1 atau inelastis. Nah, ini kurva yang menghubungkan price dengan kuantitas ya. Kemudian lanjut ke kurva selanjutnya. Ini ada penggambaran kurva dari TR dan kuantitas ya, di mana sumbu vertikal adalah TR, kemudian sumbu horizontal adalah kuantitas. Nah, kalian tinggal hubungkan aja titik-titik koordinat ini berdasarkan tabel yang terakhir. Ya, di sini kalian hubungkan kuantitas sebagai sumbu horizontal, sedangkan TR-nya ini adalah sebagai sumbu vertikal. Ya, nah ini dari dua kolom ini tinggal digabungkan ke sini ya, ke gambar yang terakhir.
Ini gambarnya juga sudah ada ya di slide BSI, cuma Ibu lebih ringkas saja. Nah, di sini tinggal kalian hubungkan aja titik-titiknya. Ya, di sini kan sudah total revenue-nya itu di sumbu vertikal, kuantitasnya di sumbu horizontal. Nah, ini tinggal digabungkan saja tadi berapa, ini ke sini ya, berdasarkan tabel yang tadi, terus ini ke sini ya, berdasarkan tabel yang terakhir. Nah, di sini kalian lihat, di sini dia elastisitas lebih dari 1 dan sini sama dengan 1 dan di sini adalah kurang dari 1. Ya, untuk angka minusnya diabaikan karena angka minus hanya menandakan bahwa elastisitas tersebut adalah masuk ke elastisitas permintaan, ya, yang berarti berselop negatif atau berlawanan arah. Nah, ini Ibu akan hapus kembali. Nah, ini dua kurva ini sudah ada di slide BSI ya, cuma Ibu perringkas lagi. Oke, kemudian Ibu lanjut. Nah, di sini ada fungsi permintaan ya, yaitu fungsi permintaan yang bersifatnya umum, sederhana, atau fungsi permintaan yang bersifat linier. Kalau linier ini dia lebih panjang ya angka rumusnya. Kalau umum ini lebih sederhana, fungsi permintaannya lebih sederhana. Nah, KID X ini maksudnya adalah fungsi permintaan. Angka 10 ini adalah angka konstan ya. Minus 2PX ini sebagai elastisitas harga dari barang X. 3PY adalah elastisitas silang dari barang X dan barang Y. Dan min 2M adalah elastisitas penghasilan dari barang X. Ya, seperti itu. M ini penghasilan atau pendapatan. Bisa M, bisa H, bisa I, itu bebas. Yang penting dia terakhirnya ini adalah khusus untuk elastisitas permintaan pendapatan ya, atau elastisitas permintaan penghasilan seperti itu. Nah, ini untuk elastisitas. Nah, ini untuk fungsi permintaan linier, di mana rumusnya lebih panjang ya. Nah, di sini kalian lihat ini adalah rumus parsial. Rumus parsial ini adalah turunan dari rumus permintaan linier. Jadi untuk ini elastisitas permintaan harga ini dia masuknya ke sini ya. Sedangkan untuk yang elastisitas silang ini masuknya ke sini. Ya. Kemudian untuk yang elastisitas pendapatan dia masuknya ke sini. Ini juga masuknya ke pendapatan. Ya, untuk yang nilai ini angka konstan. Ya, angkanya bebas, bisa 10, 20, ataupun berapapun itu tergantung soal yang diberikan. Oke, kemudian ini elastisitas harga ya. Nah, ini Ibu hapus kembali. Oke. Ya, ini yang pertama ini adalah elastisitas silang dari barang X. Oke, ini Ibu hapus dulu. Sebentar ya. Oke. Kemudian sebentar ini Ibu tandain lagi ya. Oke, misalnya oke, jadi oke, nah ini elastisitas silang barang X dan barang Y. Kemudian yang AM ini elastisitas penghasilan barang X. Dan yang delta H ini adalah penghasilan silang barang Y. Karena di sini kan ada dua barang ya, barang X dan barang Y. Jadi ini dianggap M ini adalah penghasilan barang X dan H ini adalah penghasilan barang Y. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya Ibu akan lanjutkan di pembahasan di grup WA. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.